Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisandi Aditya Rahman, nomor induk mahasiswa 858-961-698. Perkenalkan, nama saya Dewi Andika Wulandari dengan NIM 858958034. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Melani dengan NIM 858998033. Perkenalkan, nama saya Iza Karina dengan NIM 858995792. Perkenalkan, nama saya Dewa Barok dengan NIM 888962027. Perkenalkan, nama saya Willy Basri Utomo dengan NIM 859589113. Perkenalkan, nama saya Kevin Dinarta dengan NIM 858958525. Perubahan panjang atau muai panjang pada zat padat. Tujuan dari percobaan ini adalah menguji pemuaian serta membandingkan perubahan pertambahan panjang pada jenis logam yang berbeda karena pengaruh dari panas. Alat dan bahan yang digunakan meliputi kawat tembaga 1 mm, kawat nikelin 1 mm dengan keduanya sepanjang 50 cm. Lalu ada statis, spiritus, korek api, kapas, penggaris, serta beban seberat 50 gram dan 100 gram. Prosedur pelaksanaannya adalah dengan merangkai kawat secara vertikal pada lengan statis, kemudian mengikatkan beban pada ujung bawah kawat. Fungsi beban di sini sangat krusial, yaitu sebagai pelurus kawat agar tetap tegang secara vertikal. Tanpa beban ini, kawat yang memuai akan melengkung ke samping akibat distorsi termal internal, sehingga sulit diukur linearitasnya menggunakan penggaris. Setelah itu, melilitkan 3 buah kapas secara merata di sepanjang badan kawat, menandai batas awal kedudukan beban, membasahi kapas dengan spiritus, kemudian menyulutnya dengan api. Dari hasil pengamatan, terlihat gejala makroskopis berupa turunnya posisi beban melewati garis batas awal yang telah ditentukan. Hal ini murni karena kawat mengendur ke bawah akibat memuai. Berdasarkan data kuantitatif, kawat tembaga mencatat pertambahan panjang sebesar 1 cm, sedangkan kawat nikelin hanya bertambah 0,6 cm. Ini dikarenakan tembaga memiliki koefisien muai lebih tinggi dibandingkan nikelin. Pemuaian zat cair dengan tujuan menguji bahwa zat cair atau air akan memuai jika dipanaskan. Zat cair tidak memiliki bentuk tetap melainkan mengikuti wadahnya, sehingga jenis pemuaian yang relevan hanyalah pemuaian volume atau delta V. Alat yang digunakan adalah botol minum bekas, pewarna makanan merah, sedotan bening, baskom, plastisin, termometer, dan air panas. Langkah kerjanya, mencampur air dengan pewarna merah di dalam botol, memasukkan sedotan hingga tercelup, dan menutup rapat mulut botol dengan plastisin di sekeliling sedotan. Celah harus benar-benar kedap udara agar sedotan menjadi satu-satunya jalur ekspansi bagi cairan. Suhu awal larutan tercatat sebesar 27 derajat Celcius. Kemudian, botol dimasukkan secara tegak lurus ke dalam baskom yang telah diisi air panas, di mana temperatur awal 80 derajat Celcius. Hasil pengamatan menunjukkan dinamika kenaikan cairan di dalam sedotan dari menit ke menit dengan suhu akhir pipa mencapai 49 derajat Celcius. Terjadi 3 proses perpindahan kalor sekaligus. Pertama, konveksi di dalam air panas baskom dan di dalam air berwarna botol. Kedua, konduksi melalui medium padat dinding botol. Dan ketiga, radiasi berupa pancaran gelombang elektromagnetik dari permukaan air panas ke udara lingkungan sekitar. Jika air dalam ember didinginkan, suhunya akan turun, energi kinetik partikel berkurang, jarak antar partikel merapat, terjadi kontraksi termal atau penyusutan, dan tinggi permukaan air di sedotan akan turun kembali ke posisi semula. Pemuaian benda gas. Partikel gas memiliki sifat ikatan yang sangat lemah dan bergerak acak dengan kecepatan tinggi, sehingga gas selalu mengalami pemuaian volume mengisi ruang wadahnya. Berdasarkan hukum Charles, pada tekanan konstan, volume gas ideal berbanding lurus dengan suhu mutlaknya.
Percobaan ini dilakukan lewat dua cara. Pada cara pertama, menggunakan sedotan dan air dingin. Sebuah botol kosong yang disumbat sedotan secara kedap menggunakan plastisin diposisikan terbalik, sehingga ujung sedotan terendam di air dingin pada baskom. Ketika badan botol didekatkan ke api lilin, hanya dalam waktu singkat sekitar 5 hingga 10 detik, muncul gelembung-gelembung udara yang keluar terus-menerus dari ujung sedotan. Ini membuktikan udara di dalam botol menerima kalor, memuai, dan mendesak keluar mencari ruang yang lebih luas. Pada cara kedua, menggunakan balon karet dan air panas. Balon diregangkan dan dipasangkan pada mulut botol kosong. Saat bagian bawah botol dicelupkan ke baskom berisi air panas bersuhu 90 derajat, balon yang semula kempis perlahan-lahan dalam waktu 20 hingga 60 detik mulai bergerak, menegak, dan mengembang. Udara panas di dalam botol mengalami kenaikan tekanan dan mendesak ke atas mengisi ruang dalam balon karet yang elastis. Ketika kondisi air dingin, balon tidak akan menegak dan mengembang.